Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan, berjumpa kembali di channel Ruang Teknisi. Video kali ini saya akan membahas tentang cara kerja regulator switching atau SMPS pada speaker aktif sejuta umat, yaitu merek Polytron. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, bagi rekan-rekan yang belum berlangganan channel ini, silahkan subscribe dulu dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya seputar dunia teknisi. Dan jangan lupa siapkan dulu buku catatan dan juga segelas kopinya. Berikut ini adalah diagram dasar power supply speaker aktif Polytron. Di sini saya tidak akan membahas dari awal lagi, karena di video sebelumnya yang berjudul cara kerja SMPS TV Polytron, saya sudah membahasnya. Silahkan tonton saja videonya. Berbeda dari SMPS TV tabung atau CRT, di sini bagian osilator atau generator frekuensi sinyal PWM diproduksi dengan menggunakan sebuah IC PWM, yaitu OB2269. Mari kita bahas dulu fungsi dari masing-masing pin IC OB2269 ini. IC ini memiliki 8 kaki atau pin, di mana pada pin 1 adalah ground, lalu pada pin 2 digunakan sebagai jalur feedback, sedangkan pin 3 adalah pin yang digunakan sebagai input tegangan startup. Lalu pin 4 dinamakan pin R1. Pin ini berfungsi sebagai penentu frekuensi PWM. Pin 5 digunakan sebagai sensor suhu. Jika tegangan pada pin ini drop di bawah 1,05 volt, maka output dari PWM akan hilang atau terproteksi. Pin 6 dinamakan pin sense atau sensor. Pin ini berfungsi sebagai overcurrent protector. Jika arus yang melewati MOSFET 7N65 melewati batas ambang wajar yang sudah ditentukan, maka IC ini akan berhenti bekerja. Kemudian pada pin 7 adalah VDD. Pin ini adalah untuk input tegangan kerja IC ini sendiri. Dan yang terakhir, pin 8. Sesuai dengan namanya, yaitu pin gate. Ini adalah pin output untuk memberi trigger pada kaki gate MOSFET 7N65. Sekarang saatnya untuk membahas sistem kerjanya. Kita mulai dari blok osilator dulu, yaitu IC OB2269 ini. Jadi saat pertama kali power supply terhubung ke sumber tegangan PLN 220 volt dan pada elko besar ini sudah ada tegangan DC sekitar kurang lebih 300 volt, agar IC osilator ini dapat berosilasi, maka dibutuhkan sebuah tegangan startup. Tegangan startup ini mengambil dari tegangan DC 300 volt setelah melalui 3 buah resistor 470 kilo ohm yang dipasang seri dan diumpankan ke pin 3 IC tersebut. Dari dataset bisa dilihat bahwa tegangan startup yang diizinkan masuk untuk IC OB2269 ini maksimalnya adalah 36 volt. Oke,
kita ukur dulu berapa volt nilai aktualnya tegangan startup pada pin 3 ini. Setelah tegangan startup masuk, maka pada pin 8 akan mengeluarkan tegangan output yang cukup untuk men-trigger MOSFET atau switcher. Tanpa MOSFET 7N65 terpasang, di pin nomor 8 atau kaki gate harus terukur tegangan sekitar 2 volt sampai 4 volt. Jika tegangan ini hilang, entah itu disebabkan IC OB2269 rusak atau 3 buah resistor startup salah satu ada yang putus, maka MOSFET akan rusak dalam sekejap. Lebih parahnya lagi, akan terdengar seperti suara petasan dikarenakan MOSFET ini pecah. Kesimpulannya, jika rekan-rekan teknisi mengalami kasus kerusakan MOSFET langsung rusak saat pertama kali dihidupkan, maka ada 2 kemungkinan penyebabnya, yaitu pada kaki gate tidak ada tegangan dan rangkaian snubber ada yang rusak. Lanjut, setelah pin gate MOSFET 7N65 atau switcher mendapatkan tegangan, trafo switching akan mulai bekerja. Masih ingat tentang proses magnetisasi dan demagnetisasi? Jika lupa, silahkan tonton kembali video tentang cara kerja SMPS TV Polytron. Karena trafo switching telah bekerja, maka pada area sekunder akan terdapat nilai tegangan. Dalam keadaan normal, tanpa beban di kaki elko ini, akan terdapat tegangan kurang lebih positif 30 volt DC. Dan pada elko sebelahnya akan terdapat tegangan sekitar negatif 30 volt kurang lebih. Kedua tegangan ini digunakan untuk supply bagian amplifier. Lalu pada pin ini akan terdapat tegangan antara 14 sampai 16 volt yang digunakan untuk supply tegangan modul MP3 dan tune controlnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan melakukan pengukuran. Tegangan positif 30 volt. (29,45). Lalu tegangan negatifnya 30,24. Oke, sekarang untuk supply tegangan tune control dan modul MP3 terukur 14,21. Dalam keadaan normal, di sini nilai tegangannya sebesar 15 volt. Tegangan ini adalah sumber tegangan untuk jalur feedback sekaligus tegangan kerja IC OB2269. Jadi setelah regulator switching bekerja, maka tegangan startup di pin 3 IC OB2269 ini selanjutnya di take over oleh pin 7 dengan sumber tegangan dari 15 volt ini. Selanjutnya, agar IC OB2269 ini bekerja pada level frekuensi yang diinginkan,
Maka untuk mengatur nilai frekuensi PWM pada pin 4 dipasang resistor yang diseri ke ground. Nilai resistansi dari resistor ini akan mempengaruhi nilai level frekuensi PWM. Semakin kecil nilai resistansinya, maka semakin besar nilai level frekuensi PWM yang dihasilkan. Begitupun sebaliknya. Sampai di sini, jika tanpa beban, sebenarnya regulator sudah mampu bekerja. Namun, jika dengan beban atau rangkaian amplifier bekerja, volume dibesarkan dan suara bass dimaksimalkan, maka sudah pasti tegangan akan drop. Untuk mengatasi masalah ini, maka digunakanlah rangkaian error M dan feedback. Pada sirkuit error M, jika pada SMPS televisi, komponen utamanya adalah IC 431. Pada SMPS speaker aktif ini ada satu tambahan komponen utama, yaitu transistor jenis NPN, yaitu C1815, di mana IC 431 digunakan untuk sensor tegangan positif 28 volt, sedangkan transistor C1815 digunakan sebagai sensor tegangan 15 volt untuk supply block tune control. Kesimpulannya, jika salah satu tegangan ini over atau drop, maka kedua komponen itu akan mengirimkan isyarat ke bagian feedback atau IC optocoupler. Silahkan tonton video tentang cara kerja IC optocoupler untuk lebih jelasnya. Dikarenakan rangkaian amplifier sering mengalami kerusakan pada transistor penguat akhir, yaitu TIP 41 dan 42, maka sebagai pengaman agar jebolnya transistor penguat akhir ini tidak menyebabkan kerusakan yang lebih parah lagi, maka dibuatlah rangkaian overload protector. Rangkaian overload protector ini dibentuk dari transistor dengan nomor seri 882 yang dipasang di dekat transistor TIP 42 kiri dan kanan. Cara kerjanya cukup sederhana. Jika transistor TIP 41 atau 42 jebol, maka transistor 882 ini akan memberi isyarat ke IC optocoupler agar IC OB2269 menurunkan sinyal PWM. Gejala kerusakan yang diakibatkan jebolnya transistor TIP 41 dan TIP 42 ditandai dengan tegangan sekunder drop dan berdenyut dengan diiringi suara berderik dari trafo switching. Oke, rekan-rekan teknisi, sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dengan mudah dipahami. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Jangan lupa kritik dan sarannya demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.